Apa judulnya Bapak Ibu? Salib mengubah kutuk menjadi berkat. Haleluya. Mari kita lihat dulu ayatnya 2 Korintus 5 ayat 21. Dia, siapa nih dia? Yesus. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, jadi siapa? Bapa, menjadi dosa karena kita, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Awalnya Yesus itu penuh kebenaran Bapak Ibu. Manusia itu penuh dengan dosa, dan saking banyak dosanya seperti merah, seperti kirmisi. Oke Bapak Ibu ya. Tetapi ketika Yesus di atas kayu salib, kondisi ini berubah. Dan itulah yang tadi dikatakan pada ayat yang kita baca tadi. Yesus yang tidak mengenal dosa, tetapi sebenarnya penuh dengan kebenaran, bahkan juga kebenaran itu sendiri, dibuat berdosa karena kita, karena dosa kita. Sehingga apa? Dosa ini pindah kepada Yesus, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Kebenaran Yesus pindah kepada kita. Sekarang yang berdosa siapa Bapak Ibu? Yesus. Tapi bukan karena dosa Yesus, tapi karena dosa kita ditimpakan pada Yesus. Kita sebenarnya tidak benar, tapi kita dibawa benar karena kebenaran Yesus dipindahkan pada kita. Dan ini terjadi di atas kayu salib. Jadi pada kayu salib lah semua ini berubah Bapak Ibu. Tanpa salib tidak ada perubahan ini. Dan karena itulah, karena Yesus yang berdosa, Yesus yang dihukum mati di atas kayu salib, bukan kita. Amin Bapak Ibu. Bukan kita kan? Bukan. Tapi Yesus dihukum bukan karena dosa Yesus, tapi karena dosa kita ditimpakan pada Yesus. Karena itulah baik kita hari ini, saudara hari ini kalau sungguh-sungguh percaya akan hal ini, waduh, hidup saudara benar-benar nyaman Bapak Ibu. Karena hari ini saudara bisa berkata, aku tidak punya dosa lagi. Kenapa? Karena segala dosaku telah ditimpakan pada Yesus. Sehingga Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Hukuman dosa kita sudah selesai. Itulah sebabnya Allah berkata di dalam Ibrani, aku berbelas kasihan dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kenapa nggak diingat? Karena memang sudah nggak ada dosa lagi. Kemana dosanya? Sudah diambil oleh Yesus. Sudah dijalani hukuman oleh Yesus. Itulah sebabnya di dalam Yesus kita juga bebas dari hukuman. Haleluya Bapak Ibu. Kenapa bebas hukuman? Karena segala dosa dan hukuman dosa telah dijalani Yesus di atas kayu salib. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Itulah karya salib yang bisa membuat berubah. Karena itulah salib itu luar biasa. Ketika saudara sadar demikian, waduh, kita mengucap syukur. Orang di luar sana itu mesti ngomong dosa Bapak Ibu. Kenapa mereka ngomong dosa? Karena mereka nggak punya Yesus yang menanggung dosa mereka. Tapi bagi kita seharusnya tidak ngomong dosa lagi. Kenapa? Segala dosa kita telah ditimbangkan, telah ditanggung oleh Yesus, dijalani hukumannya oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga hari ini hidup kita penuh dengan kebenaran Allah. Amin Bapak Ibu. Itu yang kita baca tadi 2 Korintus 5 ayat 21. Amin. Nah, pada masa perjanjian lama juga Bapak Ibu, gambaran salib itu sudah terlihat. Bahkan sejak bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Bangsa Israel keluar dari Mesir itu pada saat Paskah. Pada saat mereka memotong domba Paskah, dan darahnya itu dioleskan di ambang pintu Bapak Ibu, di ambang atas, kiri dan kanan. Benar Bapak Ibu? Saudara tahu gambaran apa itu? Salib. Kan mereka kan disuruh mengoleskan darah itu di pintu, benar? Tapi bukan di tengah pintu, jepret gitu, enggak gitu Bapak Ibu. Tapi di ambang atas, kiri dan kanan. Itu membentuk apa? Salib kan? Amin Bapak Ibu. Jadi sejak Mesir, perjanjian lama sudah ada gambaran salib. Dan lewat tanda darah inilah bangsa Israel bebas kematian anak sulung. Hewan bisa membebaskan bangsa Israel bebas dari kematian anak sulung, dan hanya pada hari itu saja mereka selamat. Tetapi bagi kita, darah Yesus bukan hanya satu hari, bukan hanya anak sulung, seluruh keluarga kita, seluruh hidup kita, seumur hidup kita dibebaskan dari perbudakan dosa kita, bebas dari maut oleh darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi sejak Mesir sudah ada itu. Bahkan juga ketika mereka ada di padang gurun berjalan, itu gambaran salib juga ada Bapak Ibu. Nah, ketika mereka berkemah di padang gurun, kalau saudara pernah lihat gambaran perkemahan orang Israel Bapak Ibu, itu benar-benar, waduh, saudara bisa melihat, waduh, luar biasa. Karena apa? Karena perkemahan orang Israel pusatnya itu adalah bait Allah atau kemah pertemuan Bapak Ibu. Istilah itu banyak. Ada kemah pertemuan, ada tabernakel, ada bait suci, ada bait Allah dan segala macam ya. Benar Bapak Ibu? Nah, kalau saudara perhatikan posisi kemah mereka itu mengitari dari bait Allah tadi, mengitari dari tabernakel. Dan yang luar biasa, mereka membentuk salib. Amin Bapak Ibu. Suku Yehuda itu di sebelah timur, dan itu yang paling banyak orangnya Bapak Ibu. Dan itulah yang membentuk kaki salib. Jadi salib kan itu bukan berbentuk tambah. Kalau tambah kan sama, itu panjang-panjangnya. Benar Bapak Ibu? Salib kan ada satu bagian yang panjang. Benar? Dan itulah posisi dari perkemahan orang Yehuda paling banyak, sehingga bisa membentuk kaki salib Bapak Ibu. Baru suku-suku yang lain. Jadi ketika mereka berkemah saja sudah tergambar salib. Haleluya Bapak Ibu. Nah, ada satu kisah lagi Bapak Ibu. Ada pada saat itu Bileam Bapak Ibu dibayar oleh Balak.
untuk mengutuki bangsa Israel. Jadi ini Bileam ini dukun bayaran Bapak Ibu, ya, tukang santet bayaran gitulah kira-kira. Balak membayar Bileam untuk mengutuk orang Israel, dan dia naik ke 3 gunung yang mengitari perkemahan orang Israel Bapak Ibu. Pada ketiga gunung tadi dia berusaha untuk mengutuk orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Sebelum dia mengucapkan kutuk, dia mengalami, ya saudara tahu kisahnya, ada dia naik domba Bapak Ibu. Dia domba itu berbicara kepada dia Bapak Ibu, dan di situ juga ada malaikat melarang Balak untuk mengutuk orang Israel. Kenapa Allah melarang Bileam untuk mengutuk orang Israel? Karena di situ ada gambaran salib. Pada saat Bileam Bapak Ibu naik ke 3 gunung yang berbeda untuk mengutuki orang Israel, pada saat itu dia melihat ke bawah, dia lihat di situ ada salib, gambar salib terbentuk dari perkemahan orang Israel. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Allah melarang Bileam untuk mengutuk umat jadi, bukan karena umatnya, tapi karena di situ ada salib. Sehingga apa? Balak yang membayar Bileam itu untuk mengutuk, enggak dapatkan hasilnya Bapak Ibu. Ya, Bileam justru memberkati orang Israel. Kenapa? Karena di situ ada gambaran salib Bapak Ibu. Di perkemahan orang Israel ada gambaran salib, sehingga Bileam tidak jadi mengutuk orang Israel, justru memberkati. Ucapannya kita lihat di dalam Bilangan. Cuma nanti saya mengacu juga ke bahasa Inggrisnya, karena dalam bahasa Indonesianya kayaknya saya rasa kurang pas. Bilangan 23:21. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Siapa itu? Ya, orang Israel itu. Dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Ya, Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorai karena raja ada di antara mereka. Kalau bisa ditampilkan versi bahasa Inggrisnya. Kalau enggak, saya akan bacakan saja terjemahan bebas ya Bapak Ibu. Kira-kira gini. Allah tidak melihat kejahatan di dalam Yakub, juga tidak melihat pemberontakan di dalam Israel. Jadi semuanya mereka baik-baik, semuanya mereka mantap, semuanya mereka layak. Amin Bapak Ibu. Kenapa mereka layak? Kenapa mereka baik? Kenapa semuanya dilihat luar biasa? Karena di situ ada salib. Hal yang sama juga bagi kita. Ketika kita ada dalam salib, saudara tidak lagi ada dosa, saudara tidak lagi kutuk, saudara tidak lagi celah, karena segala dosa, segala kutuk, segala celah sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus mati membawa segala dosa dan kutuk kita. Supaya apa? Kita hari ini benar di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Karena itulah kita dilihat benar. Haleluya. Bukan karena kita benar, enggak, tapi karena Yesus memberikan kebenaran itu bagi kita. Iya, sama halnya juga dengan Yesus. Bukan Yesus berdosa, tapi karena dosa kita ditimbangkan pada Yesus. Dan itu terjadi di salib, di atas kayu salib terjadi pertukaran itu. Karena itulah salib mengubah kutuk menjadi berkat. Dan ketika kita mengalami karya salib Yesus Bapak Ibu, saudara tidak lagi ada dosa, saudara tidak lagi dihukum. Apa Pak buktinya Pak? Coba kita lihat Roma 8 ayat 1 deh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya tanya saudara, saudara dalam Kristus Yesus? Saudara, kita semua bebas dari penghukuman, bebas dari penyakit, bebas dari bangkrut, bebas dari keterikatan. Kenapa? Karena Yesus telah mengambil dosa kita, Yesus telah menjalani hukuman dosa kita, karena Yesus mati terkutuk, agar kita hari ini bisa hidup bebas dari segala kutuk dan penuh kebenaran dan berkat. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya, itu dia. Karena salib Bapak Ibu. Karena itu salib itu luar biasa. Di dalam Yesus kita beroleh pembenaran Allah Bapak Ibu. Karena itulah ketika Allah melihat ke bawah, melihat kepada kita, melihat kepada dunia, Allah melihat pembenaran itu. Karena saudara lagi tidak dilihat penuh dengan dosa, tapi sekarang saudara penuh dengan kebenaran. Dan ketika saudara dapat kebenaran, apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua ditambahkan. Ditambahkan apa? Ditambahkan kesembuhan, ditambahkan berkat, ditambahkan keselamatan, ditambahkan jodoh, ditambahkan keturunan, ditambahkan banyak hal lagi. Dapat kebenaran, dapat semuanya. Karena itulah bagi kita hari ini di dalam Tuhan, bebas hukuman, bebas kutuk, bebas dosa. Bagian kita hari ini kebenaran, dan dapat kebenaran, semuanya kita dapatkan. Karena itulah ketika Allah melihat ke bawah, Allah melihat hanya salib, melihat kebenaran Allah. Bait Allah Bapak Ibu, itulah menjadi pusat perkemahan orang Israel Bapak Ibu. Dan itulah yang kemudian membentuk salib itu Bapak Ibu, menjadi pusat kehidupan, bahkan juga kegiatan mereka. Sekarang ini harusnya juga setiap orang Kristen menjadikan bait Allah, menjadikan Allah menjadi pusat, bukan karir, bukan kantor, bukan hobi kita, tetapi pusat kehidupan kita adalah Tuhan, bait Allah, persekutuan dengan Allah. Iya, gereja adalah pusat. Gereja adalah pusat kehidupan kita. Segalanya berputar di dalam gereja. Dan ada satu, kalau kita belajar sejarah Bapak Ibu, dari masa Yesus naik ke surga sampai abad pertengahan, gereja adalah pusat kehidupan umat manusia. Khususnya sejak Kaisar Romawi bernama Konstantin itu menjadi Kristen Bapak Ibu. Maka sejak itulah gereja menjadi pusat kehidupan umat manusia di seluruh dunia.
politik ataupun juga kerajaan-kerajaan itu selalu mengacu kepada gereja. Gereja itu dulu powerful, berkuasa Bapak Ibu. Iya, bahkan ilmu pengetahuan juga berpusat di gereja. Jadi kalau saudara lihat ilmuwan-ilmuwan abad pertengahan Bapak Ibu, itu semuanya pastor, itu semua pendeta loh Bapak Ibu. Ya, saya beri contoh ya, sederhana. Kalau saudara dulu SMP atau SMA barangkali ya, belajar fisika, saudara pasti kenal hukum Newton, Isaac Newton. Ada hukum Newton 1, 2, 3, gesekan dan segala macam, katrol dan segala macam. Itulah Bapak Ibu. Pokoknya itu ada. Dan saudara tahu itu, Isaac Newton siapa itu? Itu pastor itu Bapak Ibu, pastor itu. Karena itulah gereja dulu pusat ilmu pengetahuan. Bahkan juga kalau saudara lihat juga lagu-lagu klasik zaman dulu, saudara lihat itu lagu-lagu apa? Lagu gereja kan? Nggak ada lagu cinta. Kenapa? Penciptanya itu pastor semua. Mana ada pastor ngomong cinta-cinta? Haleluya Bapak Ibu. Semua lihat itu. Haleluya, haleluya. Bahkan juga seperti yang sekarang. Itu pastor itu Bapak Ibu. Luar biasa. Makanya lagunya lagu gereja. Jadi zaman dulu gereja itu menjadi pusat dunia. Kegiatan dunia berpusat di gereja. Siapa ilmuwannya? Para pastornya Bapak Ibu. Haleluya. Para pendetanya itu. Itulah ilmuwannya dulu. Iya. Tapi kemudian berkembang zaman itu kemudian bergeser. Jadi bukan lagi gereja. Gereja dipinggirkan. Tetapi sekarang gereja kembali menjadi pusat kehidupan umat, menjadi pusat kehidupan dunia. Apa buktinya Pak? Buktinya, mau saudara tahu? Sekarang ini apapun masalah orang, masalah jemaat, masalah umat, selalu bisa dapat solusi di gereja. Apa masalah saudara? Masalah penyakit? Datang gereja, didoakan sembuh. Benar kan? Iya, terima perjamuan kudus sembuh kan? Di mana? Di gereja kan? Saudara mengalami masalah apa? Masalah usaha pekerjaan? Ya, didoakan bisa diberkati. Masalah penyakit? Didoakan diberkati, sembuh. Benar? Ya, masalah rumah tangga juga di gereja, benar? Ada ribut-ribut, damai Kristus menyertai sehingga pulang sebelumnya ya tidak pernah lihatan, sekarang bisa gandengan tangan. Ada damai Kristus di dalam keluarga mereka. Jadi sekarang gereja menjadi solusi dunia. Dan itulah dulu terjadi Bapak Ibu. Dan sekarang pada akhir zaman dipulihkan kembali sehingga gereja menjadi pusat kehidupan manusia. Apapun masalah jemaat, apapun masalah manusia, ada solusi Tuhan di dalam gereja. Amin. Karena itulah hari ini saudara jadikan sungguh-sungguh gereja Tuhan menjadi pusat kehidupan saudara. Hidup saudara menjadi berkemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Iya, sekarang kembali gereja Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sekarang kita masuk bagian kedua Bapak Ibu. Orang Israel merampas harta orang Mesir. Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Sekarang lihat kepada saya. Sebelumnya orang Israel itu apa Bapak Ibu? Budak kan? Budak artinya orang Mesir itu juragan mereka. Orang Mesir itu ditakuti oleh orang Israel. Benar? Tetapi menjelang mereka keluar dari Mesir, dan itu akibat Paskah, oleh darah Yesus, oleh domba Paskah, oleh daging Paskah, apa yang terjadi? Statusnya berubah. Orang Mesir sebelumnya ditakuti orang Israel, sebaliknya sekarang orang Israel ditakuti orang Mesir, sehingga bisa merampasi. Saya yang tanya saudara lah, saudara berani merampas kepada siapa? Orang yang lemah. Benar Bapak Ibu ya? Nggak mungkin saudara berani merampas orang yang gede, ada tatuan, saya malah dirampas nanti. Benar Bapak Ibu? Benar kan? Saudara hanya bisa merampas kepada orang yang lemah, misalkan anak kecil gitu. Minta barang, minta duitmu. Bapak Ibu ya, benar kan? Jadi yang merampas itu harus lebih kuat daripada orang yang dirampas. Benar? Lah kalau orang Israel bisa merampas orang Mesir, siapa yang kuat sekarang? Orang Israel. Benar Bapak Ibu? Orang Israel dong. Benar kan? Iya dong. Padahal sebelumnya bukan sebelumnya lah. Ya sehari sebelumnya mereka masih di Mesir. Mereka yang dirampasi. Kebebasan mereka, tenaga mereka, jerih lelah mereka dirampasi oleh orang Mesir. Benar? Karena Mesir yang lebih perkasa. Tapi menjelang mereka keluar dari Mesir, orang Israel berubah menjadi yang lebih perkasa sehingga mereka berani merampas orang Mesir. Saudara lihat itu satu hal. Yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan mereka merampasi orang Israel? Saudara tahu kenapa? Karena pada saat itu posisi mereka sebagai pemenang. Ya, bisa dikatakan pada saat itu mereka menang perang atas Mesir. Apa itu bentuk peperangan? Itulah tulah itu Bapak Ibu. 10 tulah yang terjadi di Mesir Bapak Ibu, itulah bentuk peperangan orang Israel terhadap orang Mesir. Sehingga apa terjadi? Orang Mesir jadi ketakutan. Aduh,
habis kita. Sudah 9 tulah sudah membuat kita repot, 9 tulah membuat banyak juga orang mati. Sekarang tulah ke-10 membuat anak sulung kita mati semua. Sehingga mereka berkata, jangan lama-lama orang Israel ini, izinkan mereka keluar. Dan ketika orang Israel diizinkan keluar, itu wujud dari orang Israel menang atas Mesir. Itulah sebabnya sebagai pemenang, orang atau bangsa berhak mendapatkan pampasan perang. Dan itu juga berlaku sekarang ini Bapak Ibu, di zaman modern ini. Siapapun ada peperangan, pasti dia berhak atas pampasan perang. Demikian juga waktu dulu kita juga merdeka Bapak Ibu. Kalau merdeka artinya apa? Kita yang menang kan? Maka bangsa Indonesia berhak atas pampasan perang atas Belanda, atas Jepang juga. Benar? Kita dapat pampasan perang Bapak. Dapat. Kenapa? Kita menang perang, dia nggak menang perang. Dan sama juga dengan Israel. Pada saat orang Israel keluar Mesir, mereka dia nggak menang perang atas Mesir. Karena itulah orang Israel berhak merampas mereka. Ini pampasan perang. Karena itulah mereka keluar dari Mesir, mereka jadi pemenang. Sehingga apa? Mereka penuh harta benda. Nah, apa yang terjadi pada bangsa Israel di Mesir pada saat itu? Mereka merampasi harta benda Mesir. Itulah kemudian nanti akan kita alami sekarang ini Bapak Ibu. Ketika sekarang gereja menjadi pusat, gereja menang atas dunia, maka gereja juga nanti akan mendapatkan berhak atas pampasan perang atas dunia. Sehingga apapun harta dunia nanti akan terkumpul di gereja. Amin Bapak Ibu. Dan sekarang sudah terlihat gejala-gejalanya. Dan juga gereja Tiberias sudah mengalami ya. Amin Bapak Ibu. Harta-harta dunia nanti bisa terkumpul. Banyak orang bertobat datang ke gereja. Sehingga saudara lihat aja pembangunan gereja sekarang luar biasa. Dari mana dananya? Dari jemaat-jemaat yang datang bertobat sehingga bisa membangun gereja bersama-sama. Amin. Berikan kemudian luar biasa bagi Tuhan Yesus. Lalu apa tujuan dari kekayaan? Apa tujuan dari pampasan perang itu Bapak Ibu? Sehingga mereka dapatkan emas perak itu. Kalau mereka tidak tahu tujuannya sebenarnya, maka itu bisa menjadi suatu dosa, suatu kesalahan. Dan itu yang dialami juga oleh bangsa Israel. Ketika mereka penuh harta benda, banyak emas mereka, banyak perak mereka. Ketika mereka tidak punya pemimpin, saat itu Musa sedang di Gunung Sinai, puncak Gunung Sinai Bapak Ibu. 40 hari 40 malam belum ada kabar berita. Mereka pikir, oh jangan-jangan Musa sudah mati. Karena pada saat Musa naik ke puncak Gunung Sinai, di situ ada petir, di situ ada api, di situ, wah, jangan-jangan Musa sudah jadi barbecue di puncak Gunung Sinai. Itulah sebabnya, karena mereka tidak punya pemimpin lagi, Musa mereka pikir sudah mati, maka mereka membuat ilah bagi mereka. Itulah lembu emas Bapak Ibu. Tetapi di sini terjadi ironis. Kenapa? Lembu emas itu dibuat dari harta benda mereka, emas perak mereka. Benar Bapak Ibu? Artinya apa? Mereka menyembah harta benda mereka, dan itu menjadi dosa yang besar karena menjadikan harta benda mereka menjadi ilah. Lembu emas itu kan dari harta benda mereka. Benar Bapak Ibu? Iya. Dan itulah yang ditegur oleh Yesus kemudian. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan itulah yang terjadi pada lembu emas. Mereka menyembah emas mereka, mereka menyembah uang mereka, mereka mencintai uang mereka lebih dari segalanya. Coba kita lihat dulu Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Haleluya Bapak Ibu. Jadi mereka membuat ilah Allah yang baru. Dan itu dibuat dari harta benda mereka. Mereka menyembah harta benda mereka Bapak Ibu. Dan itulah yang kemudian pada masa Yesus menegur bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Mereka menyembah uang mereka, mereka menyembah harta mereka Bapak Ibu. Nah, mereka membangun lembu emas. Kalau berbicara emas dalam Alkitab, itu berarti pembenaran. Artinya pembenaran. Dan pembenaran itu adalah pembenaran dari Allah. Lembu, berbicara lembu, itu adalah hewan yang bekerja Bapak Ibu. Hewan yang bekerja. Jadi, ketika mereka membuat lembu emas, itu mempunyai arti apa? Pembenaran karena bekerja, pembenaran karena usaha sendiri, pembenaran karena apa yang dilakukan oleh manusia Bapak Ibu. Jadi ketika mereka membangun lembu emas, itu artinya apa? Mereka berkata, kami keluar dari Mesir bukan karena anugerah Tuhan, tapi kami keluar dari Mesir karena upaya kami sendiri. Lembu emas tadi Bapak Ibu. Itulah sebabnya ini dosa yang sangat besar Bapak Ibu. Karena itulah Allah menghukum mereka dengan keras atas kesalahan mereka. Karena mereka tidak mengucap syukur bahwa mereka bebas dari Mesir. Itu semua karena anugerah Allah. Tapi mereka berkata, itu semua karena upaya mereka, karena kebaikan mereka, karena kelayakan mereka, kami keluar dari Mesir. Dan seringkali hari ini orang Kristen juga berkata demikian. Aku selamat karena kebaikanku, aku diberkati itu sana karena kesalahanku, aku sehat ini karena aku yang lakukan. Ini sama dengan berkata,
mereka mendirikan lembu emasnya sendiri. Mereka dibenarkan karena perbuatan mereka. Mereka dibenarkan karena usaha mereka. Karena mereka dibenarkan karena apa yang mereka lakukan. Tapi hari ini, mari kita dalam Yesus, kita semua benar hanya karena Yesus. Kita selamat hanya karena Yesus. Kita bebas dosa hanya karena Yesus. Kita selamat hanya karena Yesus. Semua hanya Yesus. Bukan lembu emas, bukan upaya kita. Tapi hari ini semua karena anugerah Yesus bagi kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Itu dia. Dan Yesuslah seharusnya menjadi lembu bagi kita. Dan memang Yesus juga digambarkan sebagai lembu, Bapak Ibu. Ada 4 makhluk, ada Raja Wali, ada singa, ada manusia, ada lembu. Dan Yesus 4 gambaran ini. Jadi Yesus juga menggambarkan dirinya sebagai lembu yang menarik beban kita. Jadi bukan kita yang menarik upaya kita sendiri, Bapak Ibu, tapi Yesus yang menempatkan dirinya untuk menarik beban kita. Coba kita lihat Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ayat 30 terakhir. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, Bapak Ibu. Ketika kita di dalam Yesus, kita bukan lagi ngerjakan beban kita, tapi kita serahkan kepada Yesus yang menarik beban kita, yang mengangkut beban kita. Apa beban saudara hari ini? Beban penyakit, serahkan kepada Yesus. Yesus akan menarik beban itu bagi kita, sehingga kita sembuh. Apa beban saudara hari ini? Masalah usaha pekerjaan, berikan kepada Yesus. Yesus akan mengangkat beban itu bagi kita, sehingga kita diberkati. Apa masalah saudara hari ini? Masalah rumah tangga, itu beban kita, berikan kepada Yesus. Yesus akan memberikan kelegaan bagi kita. Dan kuk itu biasanya pada lembu berpasangan. Jadi ketika kita dalam Yesus, kita berpasangan dengan Yesus menarik beban kita. Tetapi beban yang paling berat pada Yesus. Amin, Bapak Ibu. Itulah sebabnya beban kita menjadi ringan dan enak. Haleluya. Dan inilah sebenarnya apa yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 28. Aku turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerjanya apa? Turut menanggung beban. Yesus menarik beban kita. Sehingga ketika Yesus menarik beban kita, dan itulah beban yang paling beratnya, Bapak Ibu. Beban yang susah-susahnya, Bapak Ibu. Beban yang menyakitkannya. Maka kita menarik beban kita menjadi ringan, enak, dan lega. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara bukan lagi menarik beban saudara sendiri. Saudara bukan lagi menyembah seperti orang Israel membuat patung lembu emas. Mereka mengerjakan semuanya sendiri, usaha mereka sendiri, bebas memisirkan usaha sendiri. Tapi hari ini semuanya karena Yesus. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi orang Israel itu membuat lembu emas itu sama dengan gambaran mereka bebas dari Mesir bukan karena Allah, tapi karena kekuatan mereka sendiri. Coba kita bacalah ucapan mereka di dalam Keluaran 32 ayat 4. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu. Harusnya Allah itu huruf kecil itu, karena itu bukan menuju Allah. Ini ilah mereka, benar Bapak Ibu? Harusnya. Nggak tahu itu bisa huruf besar situ. Inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka bukan lagi percaya bahwa mereka bebas dari Mesir karena Allah. Mereka tidak percaya bahwa mereka lepas dari budak Mesir karena Allah. Tapi mereka berkata karena kekuatan mereka, karena apa yang mereka perbuat, karena apa yang mereka lakukan. Karena itulah bagi kita hari ini, mari fokus kepada Yesus. Semua yang kita alami hari ini semua karena Yesus. Kita selamat karena Yesus, kita sembuh karena Yesus, kita diberkati karena Yesus, kita dapat jodoh karena Yesus. Kita hari ini mendapatkan semuanya hanya karena Yesus, bukan upaya kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Orang yang diberkati itu seperti pohon di tepi sungai. Kita baca Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Saudara ingat ini pemazmur? Iya. Jadi Yeremia juga kutip Mazmur. Amin. Dan sekarang kita kutip lagi. Haleluya. Jadi kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Kita seperti pohon di tepi aliran sungai, gak pernah kering, berbuah terus. Wih, mantap Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, andalkan Tuhan. Apapun situasi dunia, apakah Eropa lagi kolaps, gonjang ganjing, Yunani di segala macam, Amerika juga rada goyang-goyang Bapak Ibu, tapi saudara tetap teguh karena kita ada di atas Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu.
Yesus batu karang kita, mantap kita berdiri. Haleluya. Pondasi kita mantap, bukan pada pasir yang bergoyang, enggak Bapak Ibu, tetapi pada batu karang yang teguh, namanya Yesus Kristus. Nah, kalau kita berbicara tentang bait Allah Bapak Ibu, itu bait Allah itu terbuat dari, khususnya di ruang kudus Bapak Ibu, itu sekelilingnya dibuat dari papan yang dilapis emas. Papan dilapis emas. Pada bagian bawahnya, pada bagian terdapat tekuk sebagai tumpuan yang terbuat dari perak. Papan emas itu adalah gambaran kita manusia yang berdiri pada dasar Yesus. Kalau dilapis emas berarti apa? Di tengah-tengahnya papan, tapi luarnya adalah emasnya. Benar Bapak Ibu ya? Karena dilapis emas, namanya dilapis emas. Nah, apa yang terjadi? Di ruang kudus itu terbuat dari papan-papan yang berjajar-jajar, berdiri gini Bapak Ibu. Nah, inilah papan-papan yang dijajar-jajar membentuk ruang kudus. Dan ruang kudus itu terbagi dua nanti, ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Benar Bapak Ibu ya? Nah, ada yang lebih luar biasa. Ternyata papan-papan ini tidak langsung ditancapkan ke dalam tanah, tetapi papan ini berdiri nancep ke satu lempengan namanya perak. Ini mempunyai arti apa Bapak Ibu? Kalau kita berbicara kayu atau papan dalam Alkitab itu selalu berbicara kemanusiaan Bapak Ibu. Nah, sedangkan perak itu selalu di Alkitab berbicara tentang penebusan. Jadi pada masa zaman perjanjian lama, orang memberikan korban penebusan itu selalu dinilai dengan perak. Jadi perak itu berbicara tentang penebusan. Jadi artinya apa? Ruang kudus, dan itu artinya umat Allah, karena kita disebut juga umat yang kudus, bangsa yang kudus. Benar Bapak Ibu? Kita umat yang kudus membentuk ruang kudus. Kita bukan berdiri langsung pada dunia, tapi kita berdiri pada lempengan perak penebusan Yesus. Jadi kita bisa membentuk ruang kudus, kita bisa membentuk jemaat yang kudus kalau hidup kita berdiri menancap pada penebusan Yesus. Itulah digambarkan dalam perak ini. Jadi ruang kudus itu terbuat dari papan-papan. Dan papan-papan ini diambil dari mana Bapak Ibu? Diambil dari kayu. Ya, zaman dulu semua papan dari kayu. Kalau sekarang kan bisa dari plastik dan segala macam. Karena itulah kayu atau pohon itu gambaran dari manusia. Itulah sebabnya dalam Yeremia juga digambarkan juga pohon itu bisa bertepuk tangan. Haleluya. Karena menjadi gambar manusia. Coba kita baca ayatnya, Yesaya 55 ayat 12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Amin Bapak Ibu. Jadi pohon itu adalah gambaran tentang manusia. Karena itulah di bait Allah yang membentuk ruang kudus itu terdiri dari papan-papan yang diambil dari pohon aras Bapak Ibu di padang gurun. Dan pohon ini, papan-papan ini tidak langsung menancap ke tanah, tapi menancap pada perak yang gambaran penebusan. Jadi kita hari ini bisa menjadi umat yang kudus, bisa menjadi gereja yang kudus dengan menancap pada karya penebusan Yesus. Jadi pohon-pohon ini gambaran manusia Bapak Ibu. Papan tadi gambar juga manusia. Amin. Karena papan itu diambil dari pohon. Jadi bisa bertepuk tangan. Dan kapan saja juga kita memuji Tuhan, saudara pasti menang Bapak Ibu. Iya, kapan saja saudara memuji Tuhan, saudara pasti menang. Ada satu ciri juga kalau saudara lihat bentuk dahan-dahan pohon Bapak Ibu. Kalau saudara lihat pada umumnya bentuk pohon, dahannya itu mengarah ke langit atau mengarah ke bawah Bapak Ibu? Ke langit kan? Ke langit kan Bapak Ibu ya? Bukan kebetulan itu mengarah ke langit. Ada orang secara ilmiah yang berkata, kenapa pohon-pohon mengarah ke langit? Karena pada ataslah ada matahari, sehingga mereka bisa mengambil sinar matahari supaya klorofil di daun mereka bisa memproses bahan makanan yang dari akar. Itu ilmiahnya Bapak Ibu. Tetapi secara rohani Bapak Ibu, kenapa pohon-pohon cabangnya selalu mengarah ke atas? Karena itu gambar manusia yang selalu memuji Tuhan. Karena itulah manusia hendaklah memuji Tuhan, maka kemenangan akan terus kita alami dalam kehidupan. Dan itu yang pernah terjadi juga pada saat bangsa Israel perang dengan orang Amalek Bapak Ibu. Selama tangan Musa terangkat ke atas, orang Israel menang di bawah pimpinan Yosua. Tangan Musa harus diangkat. Karena itulah harus ditahan oleh Harun dan Hur. Mungkin mereka diganjal juga di bawah, sehingga tangannya naik ke atas. Setiap kali tetap naik, maka orang Israel menang dalam peperangan dengan Amalek. Tapi ketika turun, kalah mereka Bapak Ibu. Hal yang sama juga bagi kita. Setiap kali kita memuji Tuhan, selalu kemenangan ada dalam kehidupan kita. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi setiap kali Musa angkat tangan, maka tentara Israel akan menang. Hal yang sama juga, setiap kali kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan turun tangan, menanglah kita. Kita baca ayatnya tentang Musa mengangkat tangan, mereka pasti menang. Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah
Amalek. Bapak Ibu, saudara mau angkat tangan atau turun tangan? Angkat tangan. Izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan turun tangan, maka kita mengalami kemenangan. Menang atas maut, menang atas perbudakan dosa, menang atas setan, menang atas penyakit, menang atas bangkrut, menang atas segala apapun masalah kita. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, kemenangan kita alami dalam kehidupan. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.